الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية، نظم علي بن محمد بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام، وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر، وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد، muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali bermajlis dengan impian dan cita-cita mampu untuk mengikuti ajaran beliau sedikit demi sedikit. Beliau di sini adalah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan bait-bait syair mengenai kehidupan beliau melalui kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Kita akan masuk ke bait yang ke-19. Wal kullu fi hayatihi dzakul himam, wa ba'dahu Fatimatu binisfi am. Bait ini memberikan dalil bahwa keseluruhan anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendahului beliau. Wa kullu fi hayatihi dzakul himam, yaitu semuanya dalam kondisi Rasulullah masih hidup, putra-putra beliau dan putri-putri beliau telah wafat duluan. Seperti hanya Abdullah, kemudian Qasim, kemudian nantinya Rasulullah SAW juga mendapatkan putra dari Maryah Al-Qibtiyah yang bernama Ibrahim. Itu pun juga wafat ketika masih bayi. Bahkan Rasulullah SAW memiliki putri yang dengan takdir Allah dinikahkan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada Uqayyah, ada Ummu Kulsum, begitu pula ada Zainab binti Muhammad. Tetapi semuanya wafat ketika Rasulullah SAW masih hidup. Cuma satu yang Allah jadikan mampu untuk menemani Rasul, yaitu Fatimah. Wa ba'dahu Fatimah binisfi am. Selanjutnya putri beliau bernama Fatimah. Adapun Fatimah radhiyallahu anha ini wafat setengah tahun setelahnya. Setelah siapa? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Fatimah wafat pada tahun 11 Hijrah. 11 Hijriah Fatimah wafat. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir hayat beliau, sempat membisikkan sesuatu yang membuat Fatimah sedih dan menangis. Dan itu dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sakit sampai meninggal ada di kamarnya Aisyah. Kemudian Rasulullah membisikkan beberapa ucapan berikutnya, dan ternyata membuat wajahnya Fatimah sumringah, riang gembira. Betapa penasarannya Aisyah ketika melihat kondisi itu. Maka setelah Rasulullah SAW dikuburkan, Aisyah pun bertanya kepada Fatimah,
bolehkah aku mengetahui apa yang disampaikan oleh ayahmu? Kemudian Fatimah berujar, pertama, ayahku berkata, sebentar lagi aku wafat. Maka aku pun sedih sebagai putrinya, sebagai umatnya. Siapa yang tidak sedih kehilangan Rasulullah SAW? Tapi berikutnya yang membuat saya senang dan gembira, Rasulullah juga membisikkan, dari ahli baitku yang menyusulku paling duluan adalah kamu, ya wahai Fatimah. Dan itu yang membuat saya gembira. Artinya saya ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad, oleh ayahku, tetapi tidak lama aku bakal menyusulnya, berkumpul lagi dengan ayahku, dengan nabiku. Masya Allah. Lah, pelajaran yang bisa kita ambil dari bait yang ke-19 ini, diantaranya ialah Allah memberikan hikmah besar supaya tidak ada yang sombong, tidak ada yang merasa menang sendiri, benar sendiri, sampai di level mengaku-ngaku keturunan langsung Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok tidak bisa? Pertama, karena Allah telah mewafatkan anak laki-laki dari beliau. Padahal nasab pasti disandarkan kepada laki-laki. Qasim sudah nggak ada, ya. Kemudian Abdullah juga sudah nggak ada, Ibrahim juga nggak ada. Artinya apa? Artinya Rasul sudah nggak punya keturunan laki-laki. Maka siapa saja yang mengaku-ngaku keturunan langsung dari Rasul, maka itu jelas kadzabun, pendusta, berdusta atas Nabi. Wa man kadzdzaba alayya, siapa yang mendustakan, yang kedustaannya itu disandarkan kepadaku, yaitu Nabi Muhammad SAW, falyatabawwa maq'adahu finnar, maka persiapkan dirinya untuk duduk di bangku-bangku neraka. Nah, oke, sekarang sudah ada yang sepakat bahwa tidak ada keturunan langsung ke Rasul. Maka mereka mulai mengotak-ngatik bahwa keturunan Rasulullah SAW dari sisi perempuan. Siapa itu? Dari sisi Fatimah. Nah ini, sehingga mereka menggunakan istilah keturunan cucu Nabi, Hasan, Husain. Padahal Hasan Husain bin siapa? Bin Ali, bukan binti Fatimah. Ya, bin Ali. Ali bin siapa? Bin Ali bin Abu Talib. Abu Talib bin Abdul Muttalib. Jadi kalau masalahnya ini adalah keturunan Nabi dari sisi itu, begitu banyak orang-orang Arab yang memiliki nasab demikian, dan mereka tidak bangga serta mendeklarasikan diri sebagai dzurriyyat Rasul. Maka ini menjadi PR besar bahwa bukan masalah nasab, bukan masalah dzurriyyah. Nasab tidak ada pengaruhnya di yaumil hisab. Yang mempengaruhi itu adalah ketakwaan dan kesolehan kita masing-masing. Berikutnya di bait yang ke-20, wa ba'da khamsin wa thalathina hadar bunyana baitillahi lamma antathar. Wa ba'da khamsin wa thalathina hadar, jadi ketika usia Nabi SAW hadir tepat pada umur 35 tahun, khamsin wa thalathin artinya 35. Apa yang terjadi? Bunyana baitillah, ada program pembangunan kembali Ka'bah al-Musyarrafah, lamma andathar, yang sempat roboh disebabkan banjir. Jadi perlu diketahui bahwa Ka'bah atau Masjidil Haram serta kota Mekah itu ada di lembah, dan pegunungan yang mengitarinya ialah bebatuan, pegunungan bebatuan, sehingga ketika ada hujan tidak ada tempat untuk penyerapan, sehingga
Ka'bah pun bisa kebanjiran. Dan kalau bangunan kena air, apalagi di tanah Arab yang jarang ada hujan, maka bangunannya nggak seperti hanya di Indonesia, hanya tanah liat saja, maka ketika kena hujan, banjir, roboh. Maka Rasulullah SAW pun termasuk di antara orang-orang yang ikut serta dalam pembangunan itu. Ikut serta dalam pembangunan itu. Dan ketika pembangunan Ka'bah untuk kesekian kalinya rehab, pertama didapati dana yang begitu besar sehingga bisa merehab lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Akan tetapi Abu Thalib dan juga pemuka-pemuka Quraisy memiliki kesepakatan bahwa Ka'bah ini adalah Baitullah, yang mana ketika ingin dibangun harus dari dana yang halal. Tidak boleh ada dana perjudian, dana perzinahan, maksudnya hasil dari perzinahan atau rumah-rumah bordil pelacuran, dan bukan termasuk harta riba. Bayangkan kaum muslimin yang dirahmati Allah, sekelas Abu Thalib, Abu Lahab, dan orang-orang tokoh Quraisy yang lainnya, mereka bisa sepakat kalau dana untuk membangun Ka'bah itu harus jauh dari riba. Sekarang tarik saja di zaman sekarang, kalau masjid dibangun full dari bank konvensional, masjid karpetnya dari bank ribawi, Quran-Qurannya dari bank ribawi, dari finance, dari yang lainnya. Fana'udzubillah min dzalik. Ini rumah Allah atau modus dari makar setan dalam bentuk riba masuk ke dalam masjid. Na'udzubillah. Hilangkan, buang Quran-Quran yang sampulnya ada bank-bank konvensional, Quran-Quran yang sampulnya ada finance, stempel-stempelnya, sobek. Karena ini meracuni dan mengotori rumah Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari sikapnya Abu Thalib, sikapnya Abu Lahab, sikapnya Umayyah bin Khalaf, sikapnya Al-Walid bin Mughirah yang mereka tegas di dalam memerangi harta yang haram. Padahal mereka sendiri makan. Tapi kalau untuk membangun Masjidil Haram, membangun Ka'bah Al-Musyarrafah, kalla, sekali-kali tidak. Dan ini Rasulullah SAW ikut di dalamnya. Wa hakkamuhu wa radhu bima hakam fi wad'i dzakal hajaril aswadi tham. Wa hakkamuhu, di dalam pembangunan ada perselisihan pendapat terkait peletakan Hajar Aswad. Maka Rasulullah SAW memutuskan dan memberikan penengah. Waradhu bima hakam, dan orang-orang pun ridho, rela dengan keputusannya. Apa keputusan Nabi? Keputusan beliau ialah setiap kepala suku untuk memegang sorban beliau yang sedang digelar, dilebarkan, kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengahnya, semuanya mengangkat dari tokoh-tokoh suku Arab, dan yang menaruh di tempat Hajar Aswad di bagian sisi Ka'bah yaitu tangan beliau yang mulia Nabi Muhammad SAW. Jadi mulai saat itu keberhasilan Rasulullah fi wad'i dzakal hajar, di dalam peletakan Hajar Aswad, ya, tepat pada tempatnya, pada kondisi itu, membuat semua orang kemudian menjuluki beliau dengan Al-Amin. Ha huwal amin, radina bil amin. Dialah Al-Amin, orang yang betul-betul jujur, betul-betul amanah, jauh dari kedustaan, dan kita pun ridho dengan beliau. Apalagi kita yang mengaku beriman, punya komitmen dan konsekuensi syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Demikian, semoga bisa kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.